Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Mulyawan dengan NIM 11012104045 dari kelas TT 4511. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar saya dan tugas kelompok saya untuk outdoor planning. Baik, untuk konten apa saja yang akan dibahas pada PPT kali ini? Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, ketiga ada kajian pustaka, keempat analisis hasil perhitungan, kelima analisis hasil simulasi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang tersendiri, pembangunan jaringan di suatu wilayah kan memerlukan yang namanya planning ataupun perencanaan, baik itu dari capacity ataupun coverage. Sehingga pada pemilihan wilayah yang saya pilih ini, yaitu Kota Cirebon, diperlukan yang namanya outdoor atau AF planning. Tujuan dalam penelitian kali ini yaitu perancangan kapasitas pengguna, yang kedua itu identifikasi frekuensi, dan yang terakhir itu perencanaan teknis jaringan. Wilayah perencanaan yang saya ambil adalah Kota Cirebon dengan luas wilayah 32,36. Lalu lanjut pada capacity planning. Yang pertama ada forecasting number of user, yang dimana jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2023 yaitu mencapai 341.980 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,98% berdasarkan data BPS. Lalu periode perancangan jaringan ini untuk 5 tahun ke depan, sehingga estimasi penduduk di 2028 dengan menggunakan perhitungan didapat 359.069. Lalu selanjutnya kita dapat menghitung operator market share, yang dimana persentasenya itu 0,48 dikalikan dengan penduduk produktif tahun keberapa, sehingga didapat hasil yaitu 107.322. Lalu yang di bawah ada tabel service model 5G New Radio, yang merupakan sebuah layanan pada 5G NR, yang dimana setiap layanan ini mempunyai throughput yang berbeda-beda untuk setiap masing-masing traffic parameter, yang bertujuan untuk memaksimalkan throughput yang ingin dicapai. Lalu ada parameter traffic model, yang dimana traffic model ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memodelkan penggunaan layanan telekomunikasi oleh pengguna atau user equipment di suatu area tertentu. Lalu ada juga parameter single user throughput, yang dimana didapat dari hasil throughput dikali BHSA dikali penetration ratio dikali 1 plus peak to operate ratio. BHSA sendiri merupakan Bushy Hall Service Attempt, lalu penetration ratio merupakan proporsi tipe layanan, dan peak to operate ratio merupakan rata-rata penetrasi area. Dan 3.600 itu merupakan satuan waktu dalam 1 jam. SUT itu sendiri mempunyai definisi throughput minimal yang harus tersedia untuk setiap user agar jaringan tetap baik dan optimal. Selanjutnya ada network throughput, yang dimana ini merupakan total keseluruhan throughput untuk setiap user yang disediakan oleh jaringan. Network throughput didapat dicari menggunakan persamaan untuk uplink, single user throughput uplink dikali 5GNR subscriber. Lalu untuk downlink, single user throughput downlink dikali 5GNR subscriber. Untuk MAC layer, network throughput IP dibagi dengan 0,98. Selanjutnya ada cell capacity, yang merupakan kapasitas yang disediakan oleh setiap sel untuk memenuhi kebutuhan parameter jaringan. Salah satunya yaitu faktor modulasi yang digunakan, baik itu pada 5G ini menggunakan QAM. Selanjutnya ada cell average throughput capacity, yang dimana ini seperti yang sudah saya bahas tadi, tergantung modulasi dari mulai QPSA, QAM, dan ataupun BPSK dan lain-lain. Lalu ada total site calculation pada capacity planning ini. Ada site capacity yang merupakan kapasitas yang disediakan tiap site untuk memenuhi kebutuhan parameter jaringan dengan rumus cell average throughput dikalikan dengan 3. Lalu ada number of site yang merupakan jumlah site yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna di masa yang akan mendatang, menyesuaikan dengan jumlah penduduk di masa yang akan datang, dengan rumus network throughput dibagi dengan site capacity. Lalu ada cell coverage dan cell radius, yang dimana ini merupakan luas wilayah yang tercakup oleh beberapa jumlah set yang sudah diperoleh, lalu radius merupakan jari-jari dari suatu sel itu tertentu.
Di sini dengan luas kota Cirebon yaitu 37,36 dengan target 5G subscriber itu 55.808, didapatkan jumlah site untuk uplink 5, sedang untuk downlink 27. Baik, selanjutnya masuk ke dalam coverage planning, yang dimana di coverage planning ini terdapat perhitungan link budget. Pada pengerjaan tugas besar saya dan kelompok saya melakukan dua skenario. Yang pertama sebelum optimasi, yang kedua yaitu setelah optimasi. Dalam tahap sebelum optimasi, saya memberikan nilai Ginot bit transmit power sebesar 32 dengan gain 16. Sehingga nilai yang ARP yang didapat yaitu 11,8465. Maaf untuk downlink MAPL-nya terpotong. Lalu setelah dilakukan perhitungan dengan link budget sebelum optimasi, didapat jumlah set sebesar 62, yang saya rasa itu sangat banyak dan menyebabkan interferensi, bakal menyebabkan interferensi. Lalu setelah dioptimasi, saya mengubah dengan menaikkan power transmit dari G-Node B menjadi 42 dBm dengan gain 17, sehingga ARP pun naik menjadi 22,8465 dengan nilai MAPL yaitu 76,67. Berikut merupakan pet loss setelah dioptimasi. Pet loss itu sendiri bukan sebuah fluktuasi yang diakibatkan oleh seketika user menjauh terhadap transmitter dan terdapat halangan, pet loss ataupun shadowing dan lain-lain. Ini merupakan total site calculation sebelum optim dan setelah optimasi. Yang dimana sudah saya sebutkan tadi, pada sebelum optim downlink calculation saja itu 62, sedangkan pada yang setelah optim itu didapat dengan 17 saja. Ini merupakan penurunan yang sangat efisien untuk meminimalisir interferensi dan lain-lain. Berikut merupakan analisis hasil simulasi pada atol dengan menampilkan grafik dari data rate, RSRP, serta SCNR. Dapat dilihat pada grafik di sini data rate dengan stagnan di peaknya itu di 50.000, sedangkan untuk per usernya itu didapat 217,001 Mbps. Sedangkan untuk grafik RSRP ini terdapat cekungan ataupun downgrade atau degradasi, yang dimana dengan rata-rata minus 90,94 dengan standar deviasi 1337. Sedangkan untuk SCNR didapat dengan nilai rata-rata 5,51. Untuk nilai RSRP ini sudah termasuk kategori good menurut KPI, tapi untuk SCNR ini masih poor. Sehingga saya melakukan optimasi dan didapat perubahan dengan SCNR nilainya membaik menjadi 19,43, yang dimana ini sangat bagus. Sedangkan untuk nilai RSRP ini mengalami kenaikan sedikit menjadi minus 98,96. Maka simpulan dalam tugas besar Siskomsel ini, perencanaan jaringan 5G NR di Kota Cirebon total digunakan pada dua skenario yaitu 62 site dan 17 site, dengan sebelum optimasi didapat nilai RSRP yaitu minus 90,94, sedangkan pada setelah optimasi didapat dengan nilai minus 98,96. Untuk SCNR sendiri pada sebelum optimasi didapat dengan nilai 5,51 dBm, sedangkan setelah optimasi didapat 11,43. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi sangat diperlukan dalam yang namanya planning untuk mengetahui hasil yang terbaik dalam pelaksanaannya. Saran dari saya yaitu menggunakan lebih banyak skenario pengujian agar dapat mengetahui hasil mana yang terbaik dan melakukan optimasi hingga tahap optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.